Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video gue sebelumnya, gue pernah bilang bahwa jatuh cinta itu sifatnya temporari, sementara, yang suatu saat pasti akan memudar ya, dan bahkan hilang rasa jatuh cinta itu. Nah, gue bahas jatuh cinta di video gue yang berjudul Lebih Baik Mencintai Daripada Jatuh Cinta. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan ada orang yang jatuh cinta berkali-kali ke orang yang sama atau ke pasangannya sendiri? Jadi gue bikin video ini karena terinspirasi dari salah satu pejuang cinta yang komen di video gue yang berjudul Lebih Baik Mencintai Daripada Jatuh Cinta. Jadi akun yang namanya Risma ini komen, "Aku mencintai dan setiap hari jatuh cinta dengan orang yang sama." Awal gue ngebaca tuh kayak sedikit lebay ya. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, menarik juga ya. Karena ini bisa jadi solusi bagi orang-orang yang saat berhubungan tuh mati rasa. Bisa jadi solusi juga agar kita itu nggak mudah selingkuh. Karena faktor pertama yang bikin kita selingkuh selain nafsu adalah jatuh cinta lagi. Lantas pertanyaannya, gimana caranya jatuh cinta berkali-kali ke pasangan sendiri? Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Gue pernah bilang tentang jatuh cinta, bahwa jatuh cinta itu adalah rasa suka yang disertai dengan kecocokan. Cocok dengan karakter yang kita suka, cocok dengan kriteria fisik standar kita, cocok dengan harapan kita. Nah, maka jatuh cinta nggak akan tercipta kalau misalkan kita nggak punya rasa kecocokan. Suka doang nih, tapi nggak cocok biasanya hanya mentok di suka aja. Jatuh cinta nggak, biasanya gitu. Dan itu kan sifatnya sementara. Setelah kita berhubungan, kita dituntut untuk mencintai. Tapi gimana caranya jatuh cinta berkali-kali ke orang yang sama atau pasangan kita? Berdasarkan narasi gue yang di awal, cara yang pertama adalah ciptakan kecocokan baru. Sama halnya pada saat lu PDKT, pada saat lu awal-awal jatuh cinta. Pada saat itu kan biasanya lu bakal nyari-nyari kecocokan apa nih antara gue sama si dia. Dia makanannya kesukaannya apa nih? Dia sukanya film apa nih? Dia sukanya hobi apa nih? Gitu. Ya. Bayangin, apa yang lu rasain ketika lu punya rasa kecocokan gitu akhirnya. Wah, ternyata genre film dia sama kayak genre film kesukaan gue ya. Ih, cocok banget gitu. Seneng kan rasanya. Nah, bukan mustahil untuk ngelakuin itu lagi pada saat kalian udah berpacaran atau udah jadi suami istri. Jadi, cobalah cari kecocokan-kecocokan lagi agar lu kembali merasakan sensasi jatuh cinta seperti dulu saat PDKT. Terus cara yang kedua adalah jangan fokus sama kekurangan dia. Salah satu faktor jatuh cinta itu bisa memudar adalah kita itu selalu fokus dengan kekurangan dia. Satu kesalahan yang dia buat berhari-hari kita ingat. Apalagi kesalahan itu sering dia lakuin atau udah menjadi kebiasaan dia. Nah, kita tuh biasanya langsung bilang, kamu ya emang gak pernah berubah. Kamu pasti selalu kayak gini. Nah, itu kata-katanya sepele, tapi itu bisa jadi sugesti negatif di kepala lo. Sehingga, semua kebaikan yang dia lakuin, semua hal positif yang pernah dia lakuin ke lo, itu memudar perlahan-lahan. Nah, pada saat awal-awal jatuh cinta, lo susah tuh ngelihat kekurangan dia karena lagi jatuh cinta. Dan menurut penelitian juga, pada saat kita jatuh cinta tuh, kemampuan kita untuk menilai kekurangan seseorang tuh berkurang. Nah, untuk menciptakan jatuh cinta lagi, maka lu harus fokus dengan kelebihannya, bukan hanya fokus dengan kekurangannya. Dan satu hal lagi ya, ketika dia melakukan hal yang positif, selalu berikan apresiasi. Ini nih yang jarang dilakuin sama pasangan-pasangan di luar sana. Ketika udah ngerasa ngedapetin, udah jadi suami istri atau udah pacaran, memberikan apresiasi terhadap kelebihan pasangan itu jarang dilakuin. Padahal dulu waktu jatuh cinta tuh, dia ngelakuin hal positif dikit aja dipuji abis-abisan sama kita. Nah, gak ada salahnya sekarang pada saat lu udah pacaran atau udah jadi suami istri, jangan pelit lah sama apresiasi ya. Terus cara yang ketiga, rutin mengingat kenangan saat PDKT. Gue nih ya bro ya, gue nih kalau misalkan sama cewek gue, sama pasangan gue, biasanya tuh malam-malam teleponan, kita itu sering ngebahas dulu waktu pertama kita ketemu. Gimana lucunya ekspresi dia saat pertama ketemu, dan gimana sikap dia pada saat pertama kencan. Dan hasilnya apa? Hasilnya obrolan kita sangat hangat. Kalau gue yang lupa, dia yang ingetin. Enggak ya, dulu waktu kamu deketin aku tuh, kamu bilang kayak gini, kamu bilang kayak gitu. Oh iya ya bener gitu. Seru. Coba deh lakuin itu walaupun terkesan kayaknya sepele ya. Coba deh lu lakuin. Pada saat lu PDKT lu inget terus. Lu share ke dia, lu ceritain ke dia.
itu bisa men-trigger atau memicu kembali rasa jatuh cinta lu sama pasangan. Apalagi si ceweknya, yang udah kita bahas di video sebelumnya bahwa cewek itu imajinatif. Dia pasti ngerasa banget dan itu bikin hubungan kalian lebih harmonis. Jadi sesekali gitu ya, lu ajakin cewek lu buat obrolin kenangan-kenangan dulu pada saat PDKT. Itu seru banget. Terus yang keempat, selalu ingat bahwa kamulah pemenangnya. Ini yang jarang kita sadari ketika kita udah pacaran dan melihat beberapa kekurangan dia dan menemukan beberapa masalah dan perdebatan-perdebatan yang akhirnya bikin kita jenuh. Kita tuh jarang banget mikir bahwa dulu kita itu adalah pemenangnya. Dulu kita itu memperjuangkan dia. Dulu kita itu banyak saingan. Dan dulu kita itu antusias banget buat dapetin dia. Nah, perasaan antusias nih, ya, ini yang emosional banget, yang membuat kita bertahan dengan rasa jatuh cinta dan penasaran ingin dapetin dia. Tapi rasa antusias ini tuh udah nggak kita dapetin lagi ketika kita udah dapetin dia. Terus gimana bang caranya? Tanamkan mindset ke diri lo bahwa lo itu adalah pemenangnya. Dan tanamkan mindset juga ke diri lo bahwa sampai sekarang pun masih banyak pesaing di luar sana yang siap kapanpun akan mencaplok pasangan lo. Jadi ketika lo lagi, batuk. Jadi ketika lo lagi berantem sama dia, ada cowok-cowok kampret yang mau dengerin curhatan dia. Disitulah celahnya bro, dia bakal masuk. Jadi kalau misalkan lo ngerasa lo adalah pemenang, maka pertahankan gelar juara itu. Terus yang kelima, buat goals baru. Ini salah satu trik yang ampuh juga yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya ya. Bahwa untuk menciptakan harapan baru, maka kita harus membuat goals baru. Harapan inilah yang akan memicu jatuh cinta lagi. Kan dulu pada saat lu jatuh cinta sebelum dapetin dia, lu punya ekspektasi, lu punya harapan, lu punya keinginan untuk bisa bersama-sama dia. Lu punya harapan agar bisa berkeluarga dengan dia. Dan sekarang ketika semuanya itu tercapai, harapan apa yang bisa lu punya selain kejenuhan setelah ngedapetin? Nah, untuk mengatasi itu, maka bikinlah goals baru. Yang dimana goals ini nanti akan menjadi ekspektasi dan harapan kalian berdua. Dan jalan menuju kalian ke sana itu akan banyak banget nih kenangan-kenangan baru yang tercipta. Ketika pertama mencoba akhirnya gagal, itu akan menjadi kenangan kalian berdua. Misalnya nih, lu punya planning untuk buka usaha bersama gitu. Tantangan-tantangan sebelum menuju kesuksesan itu yang akan kalian lewati berdua, itu bisa memicu jatuh cinta lagi. Walaupun di dalamnya nanti akan muncul masalah-masalah yang membuat kalian berantem, tapi disitulah tingkat kepuasan emosionalnya. Seperti yang pernah gue bahas tentang emosional roller coaster. Untuk tips yang kelima ini, bener-bener sangat gue sarankan. Sebelum gue closing bro ya, gue mau bilang bahwa walaupun jatuh cinta dengan orang yang baru itu rasanya nikmat dan itu bisa memicu kalian untuk selingkuh karena kalian punya harapan dan ekspektasi baru serta disertai nafsu ingin mendapatkannya, percayalah bahwa itu hanya sesaat. Sementara mencintai pasangan lu dan jatuh cinta lagi sama pasangan lu, itu akan membuat lu lebih dewasa memahami komitmen dalam hubungan. Semangat para pejuang cinta. Tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.